Pukul sudah berapa tahun nggak ke salon? Sudah berapa tahun? 1 tahun, hampir 6 bulan sejak corona. Sejak Maret kalau nggak salah apa April ya. Ayo kita siapkan yang betul. Kemudian halo. Kemudian dimulai ya. Oke. Suara jelas ya? Cek satu. Cek. Ya. Oke. Baik. Selamat malam semua Bapak Ibu, Saudara. Kita ketemu lagi lewat aplikasi Zoom yang Tuhan sediakan bagi setiap kita untuk kita menaikkan pujian bagi Dia. Sebelum kita akan menaikkan pujian kita dan sebelum ini kami minta Pak Yosua untuk kita membuka dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dalam kerajaan surga, kembali kami datang padamu ya Tuhan, pada hadirat-Mu ya Tuhan, pada sore hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama saudara Sri kami, anggota jemaat ICF Porto dan Sokaraja ya Tuhan, kami bersekutu memuji memuliakan Engkau dan terlebih kami mendengarkan akan firman-Mu yang boleh ditaburkan oleh hamba Nabi ya Tuhan. Kiranya Tuhan beracara di dalam diri kami ya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh dijelaskan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sebagai kakak-kakak kota kebelakangan selalu akan persekutuan kami. Biarlah oleh karena kuasa daripada Tuhan sendiri, kami boleh memuji memuliakan Engkau dengan sungguh-sungguh hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami care pada sore hari ini dengan kekuatan dan persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, kita akan menaikkan pujian kita Bapak Ibu Saudara. Cairnya ada di teks di apa namanya di chat. Kita menyanyikan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Bertepati ku diantaranya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Waktu imanku bila jalanku makin sesat, Tuhanku menebus dosa, ku teguh
pagi dekat, siap langkahku, ku mau mendampingi, bertempat diriku biasanya. Jika sekali aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, ya banggaku tahu Tuhan yang tinggi tertempat diriku akan jika sekali aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa, di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya. Kita percaya bahwa suatu saat nanti kita akan ke rumah Bapa di surga. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan persiapkan hati kita. Kita berdoa untuk kita mendengarkan sharing firman Tuhan malam hari ini. Dan kita minta pimpinan Roh Kudus supaya memberikan kita hati sebagai tempat benih firman Tuhan ditanamkan dan bisa bertumbuh dan berakar dalam setiap langkah kita. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk malam hari ini, Engkau masih mempercayakan kami menaikkan puji, kami bahkan disebut nama yang begitu suci oleh kami orang-orang yang banyak kesalahan kelemahan Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan, berkat Tuhan dalam sehari-hari yang sudah kami nikmati sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada ini. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Ini jadi diri hamba-Mu, biar Kamu kudus yang memimpin setiap kami yang mendengar dan juga yang menyampaikan firman, dan firman itu menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan pada hamba-Nya yang menyampaikan firman. Oke. Shalom semuanya. Selamat malam untuk kita semuanya. Mari kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang 11. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Kalau boleh untuk itunya apa namanya? Kalau boleh hostnya bisa di ini apa? Screen sharingnya. Oke, 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke berapa tadi? Ayatnya demikian firman Tuhan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 11 hari ini, firman Tuhan hari ini memberkati saya, ya, khususnya firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 13 ayat 11 yang baru saja saya baca. Itu saya dapatkan atau boleh dibilang saya terberkati ketika hari kapan itu? Hari Sabtu. Kalau tidak salah hari Jumat atau hari Sabtu ya, saya lupa. Jumat sore ketika IFGF conference via online ya, via Zoom. Khususnya sesi workshop
kebetulan saya masuk di sesinya Pastor Raymond, dan ini salah satu PPT dari beliau, dan saya mengadopsi bagian firman Tuhan hari ini dari PPT ini karena saya sangat terberkati bagian ini. Ada dua sesi yang bagi saya sangat memberkati. Yang pertama sesi workshop Match Up, dan sesi yang kedua itu adalah sesi apa itu ya, saya lupa judulnya, yang para anak-anak pastor sharing tentang kehidupan mereka pribadi-pribadi, khususnya sharing tentang kehidupan spiritualitas mereka dari sejak masa kecil sampai masa dewasa. Jadi kebetulan itu sangat memberkati kehidupan saya dan sangat dekat dengan saya, sehingga saya merasa wow, itu saya banget gitu. Apalagi saat saya juga sering juga masih sampai saat ini saya sering sama teman-teman dari latar belakang anak-anak pastor. Kebetulan dulu satu alma mater, kita sering sharing-sharing tentang kehidupan spiritualitas kita masing-masing, dari yang paling nyeleneh sampai yang paling spiritual. Tapi firman Tuhan hari ini saya cuma saya merasa diingatkan dan dikuatkan dari pasal 13 ayat 11 tentang bahwa kehidupan kita itu ternyata adalah sebuah proses. Khususnya saat ini sedang menghadapi kondisi zaman sekarang atau kondisi saat ini. Dan melihat firman Tuhan hari ini, saya diingatkan bahwa tubuh ini boleh secara fisik mungkin bertumbuh sebagaimana mestinya, ya, artinya ketika aku kanak-kanak ya aku berkata-kata seperti kanak-kanak, sebagai bocah cilik yang easy going, santai-santai, manja-manja. Tetapi seiring dengan waktu tubuh kita juga berproses. Nah, tetapi kerohanian kita kalau dibandingkan mungkin belum tentu equal. Nah, apalagi dengan kondisi saat ini, jangan-jangan ini menantang kita. Ada satu statement yang nanti mungkin dalam saya hanya akan mungkin akan berhenti di beberapa bagian saja. Bahwa dari statement yang menarik ini, jadi kalau kita secara psikologi, atau mungkin secara ilmu ya psikologi bisa masuk, mungkin personality bisa masuk, maka kita sudah sering dan mungkin sudah sangat umum mendengar istilah ini ya, pembagian zona waktu kehidupan kita gitu ya. Di mana masa-masa 20-an menjadi masa-masa belajar, menjadi masa-masa terus bertanya dengan diri sendiri, bertanya dengan situasi, bertanya dengan apapun, dan bertanya siapa aku. Masa-masa belajar, masa usia 20-30 itu biasa menjadi masa-masa di mana kita membangun diri kita, membangun identitas kita, membangun karir kita, membangun segala sesuatu. Dan itu usia-usia di antara saya mungkin di antara umur-umur yang sebanding dengan saya, pikirannya kalau sudah masuk usia-usia kayak gini, kalau yang belum merit biasanya langsung frustasi dengan kehidupannya. Waduh, kapan gue merit gitu, orang tua sudah bicara, mungkin bicara karirnya juga. Di usia 30 sampai 50 biasanya sudah berbicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan tujuan hidup. Ya, rata-rata sudah settle di sini, walaupun belum tentu semua orang. Dia berfokus pada apa yang ia diharapkan. Dan di usia-usia 55 ke atas itu menjadi usia-usia yang boleh dibilang, intinya boleh dibilang mau meninggalkan sebuah legacy, meninggalkan sebuah warisan, baik warisan. Ya, bicara tentang Oke. Bicara tentang warisan baik secara harta, bisa bicara warisan secara nilai-nilai kehidupan dan banyak hal di situ. Itu secara manusiawinya, dan ini secara normalnya pada umumnya. Tapi yang normal ini saja kadang-kadang menjadi abnormal. Ada orang-orang dengan usia yang sudah matang sekali, mungkin belum tentu, bahkan bukan hanya cuma spiritualnya, tetapi juga bahkan secara fisiknya saja dia masih di usia di bawah 20-an. Ada orang-orang mungkin yang atau mungkin kita pernah punya kenalan, punya saudara atau punya keluarga usia udah 50 atau usia mungkin sudah 60, tapi matanya masih jelalatan kanan kiri.
kasus-kasus kemudian keluarga kemudian terpecah di usia-usia segitu juga tidak sedikit. Dan bahkan ada yang unkomitmen dari usia muda sampai sudah usia sangat matang untuk membangun kehidupannya, bukan cuma bicara di sini dalam arti family. Ini memang topik ini sebenarnya ditujukan hanya pada poin lebih banyak untuk bicara kepada pria-pria dewasa, khususnya sebagai pria-pria yang dewasa bukan cuma secara fisik tapi juga secara spiritual, menjadi ayah sekaligus suami yang baik. Tapi saya ingin mengangkatnya menjadi topik yang lebih umum saja untuk kita semua, karena saya yakin ini juga bisa menjadi berkat kita semua. Nah, persoalannya kalau di usia-usia seperti itu saja kehidupan kita belum tentu normal-normal saja. Sekarang bagaimana dengan kondisi saat ini? Apakah dengan kondisi saat ini mau apa ya istilahnya, dengan kondisi yang saat ini apa yang bisa terjadi yang bisa menuntut atau bahkan membuat kita ibaratnya gini, secara nature saja kita mungkin belum bisa melewati kedewasaan ini dengan baik. Ada banyak anak, apalagi saya banyak berkecimpung di dunia anak-anak dengan kasus-kasus yang mungkin maybe beberapa ekstrim, beberapa biasa saja ya. Saat ini lebih banyak dipercayakan untuk anak-anak yatim piatu yang notabene fully tidak punya orang tua sama sekali. Dan saya pernah menghadapi beberapa kasus anak-anak broken home. Ada lagi juga dulu sempat saya anak yang anak yang maybe bisa dibilang anaknya perempuan Samaria ya, karena status ayahnya tidak diketahui begitu. Ini belum lagi sekarang dengan kondisi krisis global begitu ya. Krisis global dalam artian dari mulai sakit penyakit, ekonomi, bahkan sampai yang lain-lainnya. Kita dituntut punya kedewasaan yang lebih, bukan hanya secara fisik tapi juga secara matang, artinya pikiran, secara mental, tapi juga spiritual kita. Nah, apa yang sebenarnya firman Tuhan hari ini hari ini berbicara, mengingatkan saya dan menjadi titik poin yang paling penting bahwa kemungkinan besar ini menjadi titik awal. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan semua sifat kanak-kanaknya. Persoalannya, waktu kalimat ini dibicarakan oleh Paulus yang secara proses hidupnya panjang sekali. Kalimat ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam konteks di mana ada perpecahan jemaat di sana. Kalimat ini disampaikan oleh Paulus di tengah-tengah situasi yang justru krusial. Kalimat ini bukan kalimat yang disampaikan di tengah-tengah situasi yang aman, tentram, dan damai justru. Tapi situasi di mana justru dia menyampaikan kepada orang-orang yang badannya sudah dewasa, tapi mentalnya, kerohaniannya, mungkin jiwanya bahkan masih anak kecil. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian membaca bagian-bagian sebelumnya dan bagian-bagian sesudah dari kisah ini, maka Bapak Ibu akan diperlihatkan betapa konflik itu luar biasa terjadi di tempat ini. Betapa orang-orang menjadi ego dan egois, mementingkan kepentingan sendiri dan kemudian mengunggulkan dirinya sendiri. Ada banyak hal yang sederhana, bahkan yang sampai luar biasa menjadi sesuatu yang menjadi pemicu untuk ketidakbersatuan. Seolah-olah tubuh Kristus itu cuma dibatasi dengan sekedar pengelompokan diri, kepentingan diri, tapi melupakan bahwa kita satu di dalam iman, kita sama-sama membangun jati diri menjadi orang-orang percaya yang dewasa, baik secara fisik, baik secara rohani, baik secara mental, dan secara keseluruhan untuk membangun jemaat satu sama lain. Sehingga ada kalimat yang menarik yang disampaikan kalau tidak salah oleh Pastor Raymond, intinya di PPT ini, yang menyampaikan bahwa hikmat dari semua ini adalah bahwa
ada rencana Tuhan ya untuk meriset seperti kalau kita komputer lagi hang, di tombol reset kita pencet. Maybe peristiwa-peristiwa seperti ini kan sebenarnya bukan peristiwa yang baru terjadi ya. Kita sudah pernah mengalami peristiwa wabah juga sekitar tahun 1900 mungkin 30-an atau berapa, saya sempat baca. Itu saya agak tidak terlalu paham sejarah dengan baik, tapi intinya berusaha mencoba memahami sejarah. Kita juga pernah mengalami krisis baik krisis ekonomi, krisis moral, krisis yang lain, dan terus kita melewati masa-masa itu. Dan kalau kita bicara tentang sifat dasar manusia yang memang punya daya juang ya, survival instinct, kita buktinya melewati itu semua. Tetapi ada yang lebih daripada itu. Ada sebuah rencana Tuhan yang luar biasa. Dalam artian di sini saya mencoba menerjemahkan dengan bahasa saya pribadi. Riset di sini ya bukan berarti harus diartikan seperti meriset ketika peristiwa air bah, tapi maybe itu bisa ke sana gitu. Tapi intinya riset di sini bisa jadi diartikan sebagai Oke, maaf, saya terputus. Sampai di sini suara saya terdengar atau tidak? Oke, jadi saya mau mengakhiri bagian ini. Jadi berbicara dari bagian yang barusan dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11 tadi, dan kemudian saya padukan dengan apa yang disampaikan di dalam sesi workshop dengan topik match up. Ada satu kunci yang saya pikir menarik adalah ketika pembicara membahas tentang Tuhan meriset dunia ini. Dan kelihatannya Tuhan itu selalu punya rencana-rencana yang hampir berulang-berulang ketika kemudian ingin membangun kembali tatanan dunia. Putus ya. Ya, sorry. Kayaknya jaringan di sini sedang bermasalah karena hujan. Ya, saya akhiri saja. Jadi begini, saya diingatkan kembali bahwa bagian ini mungkin mengingatkan kita kembali ke Kejadian pasal 1, pasal 2, bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini dengan mandat dari Allah. Ada 3 mandat yang paling penting Tuhan titipkan kepada setiap umat manusia sebenarnya, di mana mandat misi,
mandat mandat misi artinya apa? Mewartakan kebenaran firman Tuhan. Mandat berkarya, di mana di dalam setiap pekerjaan, aktivitas, dan kegiatan kita semuanya sebenarnya di balik itu ada sebuah rencana untuk memelihara dan mengusahakan bumi ini. Dan pada akhirnya memang Tuhan memberikan kita penolong, ya, menolong setiap orang-orang percaya juga. Kemudian kenapa Tuhan juga panggil dengan sebuah panggilan berkeluarga, di mana tujuan utamanya adalah semua ini mengelola dan mengusahakan tanah dan bumi yang dipeliharakan Tuhan. Walaupun pengertian ini mungkin bisa lebih luas daripada sekedar menikah, tetapi dari pengertian ini kita sudah jelas ada mandat yang utama. Dan kita sudah tahu, kalau kita lihat seiring dengan zaman, kayaknya zaman kita anak-anak muda, anak-anak yang milenial sekarang, itu filosofinya sudah bukan itu. Filosofinya sudah jauh daripada itu. Sehingga mungkin Tuhan perlu riset kembali. Risetnya dengan apa? Dengan peristiwa-peristiwa spektakuler seperti saat ini. Salah satunya ya peristiwa COVID-19 pasti akan mengubah tatanan hidup kita. Yang kemudian ya ada yang bilang new normal, yang tidak normal gitu ya. Apapun itu istilahnya, tetapi yang pasti istilah ini akan membangun tatanan hidup kita. Nah, persoalannya tatanan hidup ini dipegang oleh orang percaya akan menjadi seperti apa? Apakah seperti yang dikatakan firman Tuhan hari ini? Oke, kalau kita masih kanak-kanak ya kita berkata-kata seperti kanak-kanak seolah-olah kita tidak mengerti apa-apa. Tetapi bukankah kita seiring dengan waktu, baik secara fisik kita bertumbuh, tapi juga secara spiritual juga kita bertumbuh. Kita sudah tidak lagi sibuk dengan hal-hal yang mementingkan diri sendiri. Kemudian pada akhirnya kita bisa membangun kasih bersama sebagai kasih persaudaraan, membangun cinta kasih, dan ini terbukti. Bahkan kalau di dalam kesaksian conference maupun juga di dalam saat ini kita terbukti bahwa dengan adanya kondisi saat ini itu jauh membangun, mungkin bisa dibilang membangun, karena kehidupan kita menjadi sekarang tidak biasa, justru menjadi kerinduan luar biasa ketika kita bersama-sama orang percaya. Jadi menjadi luar biasa bersama-sama keluarga. Bisa menjadi luar biasa ketika ada di dalam kebersamaan yang lebih erat lagi. Gitu. Walaupun di sisi lain tantangannya juga ternyata luar biasa besar. Karena di tengah-tengah situasi saat ini banyak pernikahan diuji. Kalau tidak salah berdasarkan riset Barna, atau saya agak lupa riset apa yang pernah saya terima, saya pernah baca, perceraian makin tinggi. Anak-anak makin karena sekarang banyak media-media online yang juga berseliweran, anak-anak semakin tidak bertanggung jawab di dalam memelihara itu. Tapi justru di sisi lain juga di sini menjadi tantangan sekaligus menjadi dorongan untuk membuat kita semuanya makin bertumbuh, makin berbuah, dan akhirnya menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh dewasa, baik di dalam iman, di dalam kerohanian, di dalam fisik, di dalam mental, dan kemudian terus berpegang teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Saya kembalikan ke hostnya. Haleluya. Oke, terima kasih firman Tuhannya. Semoga firman Tuhan yang disampaikan malam hari ini menumbuhkan setiap keteguhan hati kita, keyakinan iman kita terhadap Sang Penebus hidup kita. Dan sebelum kita menutupnya masih banyak waktu, dan mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan, disampaikan, bahkan ditambahkan ataupun ditanyakan. Ya, dipersilakan sekitar seri yang sudah dijabarkan tadi. Monggo silakan. Yuk silakan Saudara Wahyu. Ya, Wahyu ternyata yang urutan pertama penggoyu. Mic-nya. Mic-nya di-on-kan dulu. Unmute. Nah. Ya, Pastor. Hei.
Elang. Apa sih? Apa sih? Yang penting dengan suaraku aja sudah semua. Sudah dewasa belum? Sudah dewasa belum kamu tanya aku. Sampai keselak ya. Sudah dewasa belum kamu tanya rasa dewasa? Oh. Bukan. Sedang itu belum. Mampu. Gadung, mangkuk. Umur berapa sih kamu sekarang? 19 kasus. Jam terbangnya gitu. Hah? Jam terbangnya sudah tinggi gitu, umur 19. Oh, Iya. Biasa. Gaji sudah tinggi gitu. Amin, amin. Bulan depan naik. 19 terus gajinya segede. Nah, ini nggak bisa bohong, Pastor. Nggak bisa. Tinggi. Nunggu ibadah dimulai katanya perpuluhannya sudah 4 bulan ini mau disetorkan kalau ibadah jalan. 4 bulan ya, 4 bulan Ya, bulan sekali pastor atau semester. kuartal bulan berapa puluh juta ya itu. Setiap nanti aku nggak jelas. Dulu keren, saya teringat seumuran ini juga rambutnya di buku saya. Ini akibat terpaksa harus terkurung di rumah. Enggak, sebenarnya saya sebentar lagi mau memberanikan diri keluar karena ada ada sawon orang gereja juga. Katanya sehat-sehat, oke, di sini aman-aman saja gitu. Tapi kemarin saya masih fobia. Aduh, itu kena gunting. Bener-bener keren. Ganteng kamu. Tapi saya risih sebenarnya. Ini terlalu panjang, biasanya segini, gak kelihatan. Cocok pantas gitu loh. Ini lama-lama saya jadi kayak seniman. Jadi film bagus, betul ganteng. Kalian ya bener gak saudara semua? Cuman saya takut kalau panjang nanti dari di belakang dipanggil mbak gitu ya, bahaya saya. Resiko itu. Tapi saya ingat sama Pastor Yusa jalan-jalan terus Pastor Yusa lah kamu keluar rumah aja baru mau akan nih. keluar cuma kalau tadi pagi dari mana tadi pagi? siapa? Ya, halo. Pakai APD lengkap, pakai APD lengkap, kacamata face, masker tumpuk, pakai topi, terus masker digetrotin apa? Eukaliptus minyak putih, wes, aman, betul itu. Karena satu orang di jauh nggak boleh deket-deket, orang di dekat jauh. Protokolnya mesti harus ketat sekali memang. Ini terus ini kan, terus ini. Kalau yang itu dekatnya beda itu. Keluar tapi males maskeran ditaruh di leher, ditaruh sini. Kacau banget lah. Itu bikin naik angka terus. Sudah naik 180 kalau nggak salah. Karena keluar maksudnya. Yang kalau itu kelihatan kalau di tangannya saya kelihatan biasa. Apalagi luka yang masih muda gitu. Kalau saya ya takut banget mestinya teruk banget. Yang muda OTG semua.
kan mungkin ya, dan kita kena semua. Tapi nggak kena apa-apa. tapi sekarang kayaknya sudah tidak pandang umur. Tapi di rumah kan ada orang tua juga saya. Jadi Tetap malas muda, tetap kuat, lebih kuat dari orang tua itu jelas dong. Kalau kau kena itu tanpa gejala, itu sampai enaknya dengan muda. Akan menularkan ya, akan menularkan. Ya, yang muda takut nulari, orang tua takut nulari. Baru ketahuan ini firman Tuhannya jalan apa enggak nih? Lakukan semua ya. Iya, kalau nggak perlu kita Ujung-ujung termasuk surga loh. cuma kadang hati-hati juga loh bahwa kalau kalau yang cuma takut memang saya ngerti. takut demi orang lain itu cukup penting loh. Jaga kesehatan buat orang lain. Ya, kalau kerja harus. Jangan karena aku udah kerja, kok ya mau lagi Kamu keluar masuk pasar kayak itu, harus kerja ya kerja, tapi jaga betul-betul dengan segala APD. Andre APD mana? Andre benar nggak Andre? Sekolah masih belum masuk ya kayaknya ya. Apa sudah sih? Keluar dari kamar ya. Tetap dari kamar. Silakan ditutup dalam Oke, kita tutup berdoa ya. Mari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Hamba menyaksikan dan melihat tata kepala sendiri semua yang hadir, semua jemaatmu yang malam hari ini bersama-sama kami. Semua dalam keadaan sehat. Semua karena perhubungan dan tangan Tuhan yang ajaib menyertai kami semua. Mari Tuhan Yesus Kristus buat terus bersama-sama dengan kami karena Engkau adalah Allah Immanuel kami. Kami tidak baru dua berdoa untuk setiap jemaatmu usia lanjut Tuhan dengan segala keterbatasan, dengan segala hal yang risiko yang mereka hadapi, biar tangan Tuhan, perlindungan Tuhan yang lebih ekstra Tuhan berikan kepada mereka. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat yang lain dari segi kesehatan, dari segi keuangan, dari segi keharmonisan keluarga Tuhan jaga umatnya dimanapun mereka berada tanpa terkecuali semua membutuhkan Engkau saat ini Tuhan, karena Engkau rasanya salah satu yang Engkau riset adalah iman saya dan pergantungan kami mengandalkan Engkau. Kembali harus kami riset. Selama ini kami mengandalkan hal-hal yang lain di luar Engkau, tapi dalam masa yang seperti ini di mana Amin.